Ya. Ya. Ini kita lanjutkan kisi-kisi UP Matematika 2021 yang kemarin, minggu kemarin kita sudah membahas kisi-kisi nomor 10, yaitu barisan dan bilangan aritmatika. Nah, sekarang kita akan bahas kesebangunan yang kemarin, insya Allah 2 minggu yang lalu sepertinya ya kita sempat bingung masalah trapesium itu menentukan garis panjang F gitu ya sepertinya. Nah, ini sekarang kita akan bahas kesebangunan. Jadi itu ada di kisi-kisi nomor 4, disajikan masalah kehidupan sehari-hari tentang kesebangunan pada segitiga atau segi 4. Peserta dapat menerapkan kesebangunan yang ada pada segitiga atau segi 4 yang diberikan. Jadi batas pada kisi-kisi ini hanya segitiga dan segi 4. Sedangkan yang nomor 5 ini benar ini juga geometri ya, tapi ini bangun ruang. Jadi disajikan masalah kehidupan sehari-hari terkait bangun datar dan bangun ruang. Peserta dapat membandingkan unsur-unsur matematis tentang segitiga, segi 4, prisma, dan limas. Nah, di sini kalau kisi-kisi nomor 5-nya itu ada prisma dan limas. Jadi terkait bangun ruang, bisa volume, mungkin nanti ada apa namanya, menentukan bidang diagonal gitu kalau bangun ruang. Jadi hari ini kita bahas yang kesebangunan bangun datar dulu. Baik Bapak Ibu, ini kesebangunan pada segitiga dan segi 4. Kita pahami dulu, kesebangunan bangun datar adalah dua buah bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila panjang setiap sisi pada kedua bangun datar tersebut memiliki nilai perbandingan yang sama. Tidak perlu ukuran sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini contohnya segitiga. Hanya kebetulan dua segitiga ini panjang sisinya sama persis. Nah, setelah ini diberi nama segitiga ABC, yang satunya segitiga PQR, lalu tercipta rumus seperti ini. AB banding PQ sama dengan BC banding QR, dan sisi AC sebanding dengan PE. Nah, ini sudah ketentuan bahwa dua bangun yang memiliki kesebangunan, itu kita bisa menyesuaikan garis-garis atau panjang sisinya, itu sesuai juga. Jadi bisa untuk membantu kita menentukan panjang sisi-sisi yang sebangun, yang belum diketahui. Jadi perbandingannya AB, sisi AB pada segitiga ABC itu sebanding dengan PQ. PQ pada segitiga satunya, segitiga yang di sebelahnya. Kemudian BC garis alas pada segitiga ABC itu sebanding dengan QR, garis alas pada segitiga PQR. Kemudian AC garis miring pada segitiga ABC itu sebanding dengan PR. Jadi kalau kita membandingkan itu harus sesuai juga. Kalau alas ya sebanding dengan alas yang segitiga satunya gitu. Nggak mungkin kan kalau alas sebanding dengan sisi tegaknya. itu rumus segitiganya. Kemudian ini rumus untuk kesebangunan pada persegi panjang sama. Ini ada persegi panjang ABCD dan satunya PQRS. Kita sisi-sisi yang sebanding, PQ garis sisi PQ pada persegi panjang PQRS sebanding dengan pada persegi panjang ABCD. Kemudian PS, sisi lebar pada persegi panjang PQRS sebanding dengan AD. Itu ya. Kemudian ini juga sama dengan segitiga yang tadi. Lalu ini segitiga, ada segitiga, dua segitiga, ada segitiga kecil dan ada segitiga besar.
segitiga yang besar, segitiga ABC, segitiga kecil ADE. Nah, jika kita pisah seperti gambar yang kuning ini, nah ini seperti ini. Kalau digabungkan seperti ini, nah ada satu segitiga besar. Lalu jika pisah, kita pindah ke atasnya. Nah, ini adalah segitiga kecilnya, yaitu ADE, dan ini segitiga ABC. Setelah dibandingkan, rumus kesebangunannya, AD adalah sisi tinggi pada segitiga ADE sebanding dengan AB. AB sisi tinggi pada segitiga ABC. Sama seperti perumusan kesebangunan segitiga yang tadi, kalau sisi tinggi ya sebanding dengan sisi tinggi pada segitiga satunya. Gitu. Jadi sama dengan kesebangunan lagi AE garis miring pada segitiga kecil ADE sebanding dengan AC. AC adalah garis miring dari segitiga besar. Kemudian DE adalah sisi alas segitiga kecil sebanding dengan BC pada segitiga besar. Nah, itu konsepnya. Kemudian untuk rumus kesebangunan berlaku teorema Pitagoras. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah pasti paham ya, hanya kita mengingat kembali gitu kan ya. Rumus Pitagoras itu seperti ini. Jadi nanti dalam rumus Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi dari mana itu A kuadrat, B kuadrat, itu pastilah rumus Pitagoras. Jadi saya ingatkan lagi, ini rumus Pitagoras, di mana sisi miring pada segitiga ABC adalah C. Nah, rumus C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau rumus keseluruhan dari A, B, C, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu sudah berlaku pada segitiga siku-siku ya. Itu sudah apa namanya? Kalau kita mungkin dapat materi ini di mana ya? SMP apa SMA ya dulu ya? Lupa udah. Jadi kita tinggal mengingat-ingat aja, yang pasti konsep rumus Pitagoras seperti ini. Jadi kita tidak perlu bingung lagi. Kita langsung ke contoh soal. Ini. Sebelum yang ini, itu tadi sebelum nomor 1, itu tadi soal yang keluar saat UP angkatan 4. Baru keluar kemarin. Jadi ada tangga disandarkan pada pintu. Jadi kita disuruh menghitung luas daerah atau keliling apa luas gitu di atas pintunya, ya kan? Iya, Bu. Iya, kita contoh ini dulu dari yang gampang dulu. Nanti itu soalnya lebih kompleks yang UP kemarin itu, yang tangga disandarkan pada tembok. Nah, baik, ini nomor 1. Sebatang pohon dengan tinggi 8 meter terletak di depan sebuah menara yang berjarak 60 meter. Bayangan puncak menara dan pohon berimpit. Jika bayangan pohon 10 meter, berapa tinggi menara? Nah, ini. Sebatang pohon. Jadi pohon panjangnya 8 meter. Kita harus bayangkan ini pohon jika digambar 8 meter tingginya. Kemudian dia terletak di depan menara yang berjarak 60 meter. Jadi jarak antara pohon dan menara itu 60 meter. Jika di sketsa seperti ini. Jika bayangan pohon 10 meter, berapa tinggi menara? Nah, bayangan pohon. Jarak bayangan pohon ini. Jadi jarak bayangan pohonnya. Bayangan pohon kan di sini. Di yang jadi bayangan pohon 10 meter, kemudian jarak antara
Jarak antara pohon dan menara 60 meter. Yang ditanyakan tinggi menara. Nah, gimana cara mencari tinggi menara? Tinggi menara, karena ini adalah dua segitiga yang sebangun. Jika digambar seperti ini, ada dua segitiga. Nah, ini. Nah, ini ada dua segitiga. Sejuta harapan go kontrak, kunjung kok alasannya kok ya? Umum sini primer. Lanjut Bu Dewi. Buka dulu unmute Bu Dewi. Ini mohon maaf ya nanti kalau misalkan terputus ya. Ya. Nanti kita sambung lagi. Iya. Ini jika disketsakan seperti ini, ada pohon dan ada menara, itu bentuk segitiganya, jika digambar segitiga, ternyata ada dua segitiga yang sebangun. Nah, ada yang biru ini, kemudian ada yang coklat ini. Nah, kita masukkan ke rumus kesebangunan, di mana tinggi menara yang ditanyakan harus sebanding dengan tinggi pohon. Seperti rumus kesebangunan yang tadi, tinggi sesuaikan perbandingannya dengan tinggi satunya. Jangan tinggi dengan garis miring, itu kan tidak sesuai, itu kan ya. Jadi tinggi menara dibanding 8 meter, per 8 meter. Karena 8 meter ini adalah tinggi pohon. Sama dengan 60 tambah 10. Kenapa 60 tambah 10? Karena garis alas segitiga besar itu adalah panjang bayangan ditambah jarak pohon dan menara. Jadi 60 tambah 10, panjang total. Lalu per 10. 10 ini adalah garis alas segitiga kecil atau panjang bayangan pohon. Setelah dikalikan, hasilnya dikalikan silang, 70 kali 8 dibagi 10. Jadi 56. Dari sini, Bapak Ibu, mungkin ada hitungan saya yang keliru. Enggak, Bu. Jelas, Bu. Ya, berarti dapat diterima ini ya. Iya, Bu. Ya. Jadi jawabannya 56 meter. Tinggi menara adalah 56 meter. Jadi kita lakukan, jika ada soal cerita seperti ini, maka kita sketsakan dulu, lalu kita rumuskan pada dua segitiga yang sebangun. Baru kita masukkan rumus tadi.